Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh dan bin sepuh, para kiai, para ustadz, para alim yang selalu saya ta'lim, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasyukru ala nikmatillah. Pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana pagi yang cerah hari Jumat, dengan bersama-sama kita belajar untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran panjenengan semuanya di masjid ini Allah catat sebagai amal kebaikan kita, amal thalabul ilmi, dan juga amal salat berjamaah dan amal-amal yang lain yang kelak insyaallah akan menjadi bekal kita pada yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan harapan kelak pada hari yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan salah satu makalah dari salah seorang yang cukup terkenal pada masanya dan sampai sekarang, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini adalah salah satu ulama besar pada masa tabi'in. Masa tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang alim dan allamah yang dikenal dengan zuhudnya. Artinya zuhud itu adalah bahwa dunia hanya semata-mata sebagai sarananya ia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlebihan ia mendapatkannya, tetapi semua apa yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah untuk kebaikan, untuk pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa qala al-Hasan al-Basri, man arada ad-dunya wa ikhtaraha 'ala al-akhirah aqabahu Allahu bi sitti 'uqubatin. Thalathun fid dunya wa thalathun fil akhirah.
Ini saya lupa untuk menerjemahkan. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, barang siapa yang menghendaki dunia wahtaraha 'alal akhirah, dan dia memilihnya mengalahkan atas perkara-perkara akhirat, aqabahullahu bisitti uqubatin, maka Allah akan menghukumnya bisitti uqubatin dengan 6 hukuman. Salatun fid dunya, 3 hukuman ada di dunia, wa salatun fil akhirati, dan 3 hukuman lagi berada di akhirat. Ammas salasu fid dunya, adapun 3 hukuman yang ada di dunia, fa amalun laisa lahu muntaha, yaitu angan-angan yang tidak ada habisnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, biasanya kalau seseorang itu sudah gila terhadap dunianya, maka dia itu mempunyai angan-angan yang tidak ada ujungnya. Saya setelah mendapatkan ini, maka saya akan beli rumah ini. Setelah habis beli rumah, saya mau beli mobil. Setelah saya beli mobil, saya mau kawin lagi umpamanya. Jadi angan-angan satu dengan angan-angan sampai yang lain itu dia tidak ada putus-putusnya. Walaupun sebenarnya kebutuhan dia tidak terlalu banyak. Ya. Itulah orang yang sudah disibukkan dengan dunianya. Sampean mengertosi pada zaman-zaman sekarang ini yang namanya 9 naga. Krungu nggih, sampean mesti krungu wong modern lah. 9 naga, 1 orang ini mempunyai kekayaan dan kekayaannya itu melebihi APBN. Ya. Apabila kekayaannya ini dia sudah tidak bekerja lagi, niscaya bisa untuk hidup anak turunannya sampai 100 sampai 100 turunan. Tapi apa yang terjadi, walaupun dia sudah banyak uang, dia tidak pernah berhenti, terus cari karena angan-anganannya ini cukup besar dan tidak ada putus-putusnya. Dengan menumpuk kekayaan itu, walaupun dengan cara yang kotor. Makanya kemarin kita sering dengar berita, ada yang namanya pagar makan lautan, bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan lautan. Berapa banyak korban penderitaan yang ada pada rakyatnya hanya gara-gara dia kepingin melampiaskan cita-citanya, melampiaskan angan-anganan yang begitu luar biasa, sampai harus mengorbankan begitu besar rakyat, begitu banyak rakyat yang ada di sana. Ternyata itu tidak hanya sekedar di Jawa Barat, di Banten, tetapi juga di mana-mana. Untungnya itu ketahuan. Kalau tidak ketahuan, entah seperti apa nanti nasib bangsa Indonesia. Gara-gara apa? Gara-gara ia adalah rakus terhadap dunia. Angan-angannya terlalu tinggi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, "Mathalul insan wal amal wal ajal." Perumpamaan manusia bersama dengan angan-anganannya dan dengan kematiannya. Famathalul ajali ila janibi, maka itu perumpamaannya ajal ada di samping kanan kirinya, wal amalu amamahu, dan angan-angan itu berada di depannya. Bu, nek jenengan melampah iku kira-kira sing dingerteni niku ngarep napa samping kanan kiri? Bu, ngarep napa kanan kiri? Fokus dia untuk ke depan. Bagi orang itu menungso niku diumpamakna dening Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jarak antaranya manusia ajal dan angan-anganannya, angan-angan itu ada di samping kanan dan kiri, angan-angan itu ada di depan, sedangkan ajal kematian itu ada di kanan dan kiri sampingnya. Karena dia berjalannya fokus ke depan, maka dia seolah-olah tidak pernah menoleh ke kanan dan ke kiri. Dalam arti apa? Dalam arti seolah-olah kematian akan dilupakan. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah fabaina huwa yatlubul amala amamahu, maka di saat manusia itu mencari angan-anganannya yang ada di depan, id atahu al ajalu, maka dumadaan cara wong Jawa, datang kepadanya al ajalu, kematian. Fahtalajahu, mongko banjur masuk kematian itu di dalam diri seseorang itu, maka kemudian menjemputnya kematian itu terhadap manusia itu. Jadi kematian itu selalu nginjen cara basa Jawane. Iki kapan iki? Ora barbar ndek ludunya. Nggih. Makanya kemudian Rasulullah melanjutkan, kam min mustaqbilin yauman, berapa banyak orang yang menginginkan masa depannya, ingin sesuatu, la yastakmiluhu, dia tidak mampu untuk menyempurnakannya. Kathah yang engkang gadai keinginan masa depan, besok umpamanya, aku sok kepingin niki, tapi banyak pula orang yang tidak sampai kepada keinginan itu. Wa kam min muntadzirin ghadan la yablughu, banyak sekali orang yang menunggu besok, la yablughu, dia pun juga tidak sampai. Artinya kula panjenengan sami kok yen angen-angen kados mekaten, lau nazartum ilal ajali wa masirihi, diparing lamuna panjenengan iso ningali, iso ndelok, ya napa, ilal ajali, kepada kematian dan jalannya kematian kapan terjadi, la abghadtumul amala wa ghururahu, niscaya panjenengan benci, tidak ingin mempunyai angan-angan yang tinggi dan sesuatu yang membujuknya. Umpamanya awak dhewe ini kok ngerti yen besok bakal mati, wis ora kepengin angen-angen napa-napa, nggih napa mboten? Nggih. Dan angan-angan itu banyak bujuk rayunya, ya. Banyak orang yang tertipu dengan angan-anganan
anganannya, kepingin mendapatkan keuntungan yang banyak, tapi nyatanya kemudian ditipu. Ngoten niku katanya mboten? Kata dan lain sebagainya. Ini adalah yang pertama, yaitu fa'amalun laisa lahu muntaha. Ingkang kaping kalih inggih menika wahirsun ghalibun laisa lahu qanaah. Hukuman yang kedua, jadi orang yang banyak angan-angan itu hukuman juga, ya. Wahirsun ghalibun laisa lahu qanaah. Hukuman yang kedua adalah keserakahan yang mendominasi di dalam diri manusia, ya, sangat serakah, ya, yang tidak pernah ada puasnya, laisa lahu qanaah. Dia tidak akan puas pokoknya. Jadi orang yang di dalam dirinya itu mempunyai sifat serakah atas dunia yang ia dapatkan, maka dia tidak akan pernah ada puasnya. Ora puas piyambake. Untuk 10 kepengin untuk 20, untuk 20 kepengin untuk 100, untuk 100 kepengin untuk 1.000.000 dan lain sebagainya. Itulah dunia yang membelenggu kita, yang membujuk kita. Oleh karena itu bapak-bapak rahimakumullah, ketamaan itu adalah merupakan sifat yang buruk. Kenapa demikian? Karena fal hirsu yaslubu fadailan nafsi. Tamak itu dia bisa menarik atau bisa menghilangkan fadailan nafsi, keutamaan yang ada di dalam diri manusia. Wong nek wis kadung piyambakipun itu gila dengan harta benda, maka dia sudah tidak punya rasa malu lagi. Akhlak yang harus dijunjung tinggi sudah hilang. Muru'ah yang mestinya harus ada dalam pribadi manusia hilang. Silaturahmi yang mestinya harus terjalin antara umat manusia hilang. Karena apa? Karena ketamakan itu. Dengan ketamaan orang itu tega anaknya sendiri. Dengan ketamaan orang tega dengan istrinya sendiri, keluarganya sendiri, bahkan teman-temannya sendiri dan saudara dekatnya sendiri. Itu disebabkan karena apa? Karena tamak dan serakah. Ya. Hilang, menghilangkan keutamaan jati diri manusia itu wis hilang. Itu karena akibat keserakahan. Wa yamna'u minat tawakkuri 'alal ibadah. Dan dia juga mencegah untuk bisa leluasa melakukan ibadah. Biasanya wong sing tamak ngoten niku kakean apa jeneng keiluru donya ora hitungan, ya, tidak mengenal lelah dan tidak mengenal ampun istilahnya. Iku nek kon ibadah aras-arasen. Nggih mboten. Bahkan mungkin ibadah itu adalah sesuatu yang tidak punya arti dalam hidupnya. Lapo tak wong lek angger kon salat, angger kon poso, angger kon zakat, mangan ae kepinuk kok. Ya. Turu wae kok kepenak kok leren salat barang apa. Mulane biasanya orang-orang seperti itu ya biasanya subuh lewat. Karena apa? Karena bangunnya jam 8 jam 9. Umpamane sholat ya mangke niate usolli fardhu subhi rakaataini kawanan lillahi ta'ala. Umpama dia mau sholat
Nggih. Nah. Terus wa yab'atsu 'ala tawarruti fi syubhat, dan wa yab'atsu dan akan membangkitkan sifat keserakahan itu alat tawarruti untuk selalu melakukan fisyubuhati di dalam urusan-urusan syubhat. Haram aja diterjang, apalagi syubhat yang masih tidak jelas. Yo dadi sego jangan nek cara wong Jawa. Wis rak masalah. Sikat wae kira. Nah, niku bahayanya orang yang serakah terhadap dunia itu adalah merupakan hukuman Allah bagi orang-orang yang serakah yang terhadap dunianya atau tamak terhadap dunianya, karena di dalam dirinya tidak akan pernah puas. Ya, dia ingin mendapatkan sesuatu, ya, itu pun juga tidak ada puasnya. Apalagi kalau kemudian dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, lebih ganas lagi, ya, sikapnya lebih ganas lagi untuk bisa mendapatkan itu. Wal'iyadzu billah. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Ingkang kaping 3, wa ukhidha minhu halawatul ibadah, dan akan dicerabut darinya halawatul ibadah, yaitu nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong nek wis kadung ngoten niku biasanipun ibadahe rasa-rasa, utawa nek ora rasa-rasa ibadahe ekspres itu apa? Sekilat gitu ya. Katakanlah umpamanya dia punya kesempatan untuk melaksanakan sholat, tetapi karena terdesak dengan keinginannya mendapatkan keuntungan, aku nek sholat sedilu engko yo ketinggalan aja, aku bisa kehilangan 1 juta, bahkan bisa kehilangan 1 miliar. Mulane lamun piyambake nglakoni sholat ekspres, ya, nggak perlu waktu lama, set selesai. Bagaimana orang bisa mendapatkan nikmatnya ibadah kalau dia tingkah lakunya seperti itu? Ya, wal'iyadzu billah. Dadi wong itu kepenake wis biasa-biasa mawon. Inilah hukuman Allah, ya, yang ada di dunia. Pertama, dia angan-angannya tinggi, tidak bertepi. Yang kedua, keserakahan yang mendominasi dalam dirinya dan dia tidak pernah menerima. Kemudian ibadahnya dia tidak bisa menikmati. Kemudian yang selanjutnya, wa ammat salatu fil akhirati fahaulu yaumil qiyamah. Adapun yang ketiga, hukuman Allah di diamul akhir, di hari akhir, yang pertama adalah fahaulu yaumil qiyamah, yaitu dia akan merasakan dahsyatnya pada hari yaumul qiyamah. Bisa kita bayangkan, Bu, sing dina kiamat, contoh umpamane nang nggone donya, kondisi dalam dunia ini misalkan tiba-tiba gunung meletus, di samping gunung meletus delok maneh ana bumi merekah, delok maneh ana tsunami, delok maneh ana kebakaran. Kira-kira jenengan panik mboten? Panik mboten? Panik kira? Panik, apalagi besok hari kiamat, paniknya luar biasa, terutama bagi orang-orang yang tadi, yang kehidupan dunianya lebih mendominasi daripada urusan akhiratnya. Tidak hanya sekedar panik, bingungnya ra karuan. Nok donya dicoba karo Gusti Allah kebakaran kayak begitu saja, paniknya bukan main. Terjadinya di Los Angeles yang baru-baru sekarang ini di Israel, itu wah ini kira karuan, hanya kebakaran itu. Dereng yang lain, gunung meletus, tanah merekah, banjir bandang dan sebagainya. Oh malah panik kira karuan. Nah orang-orang yang serakah seperti itu tadi,
piyambake mangke wonten ing dina kiamat, piyambakipun menika akan menyesali akan perbuatannya. Nggih, dahsyat menika. Ingkang kaping kalih inggih menika wal hisabus syadid, yaitu hisab yang berat benjang wonten ing dina kiamat. Semakin banyak hartanya, semakin panjang hisabnya. Semakin kecil hartanya, semakin ringan hisabnya. Contoh umpamane kados kula pendapatan pas-pasan, niku paling ditakoki kowe entuk dhuwit pira sedina iki? Sementen Gusti, mbok nggo apa? Kula damel nafkahi anak bojo, ya, ingkang kula splitkan apa? Kula sisihkan sebagian kecil ini untuk membantu orang-orang yang tidak punya. Oh semono, ya wis cukup. Lah pun telas Gusti. Ya, karena dunyane pas-pasan kanggo anak bojo ngrumati kuliah anak lan sebagainya, terus ada yang disisihkan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu atau kanggo jariah sedekah negeri. Pun telas Gusti. Dari wis telas ngono iku ya wis nek ngono terusna. Ringan. Orang yang hartanya kecil seperti kula jenengan sedaya, jenengan itu termasuk sugih-sugih. Itu berat nanti hukumannya. Hisabnya itu berat. Karena apa? Setiap harta yang kita dapatkan itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kowe entuk pira sedina iki? Gak pikantuk sementen. Kowe duwe apa wae? Kula gadah griya niki, gadah istana temriko. Omah sing kono mbak nggo apa? Niku damel singgah kemawon Gusti. Terus malaikat kon ngecek, malaikat cek bener apa ora omongane. Dicek mboten Gusti. Lah omah ten mriku niku damel prostitusi malah karuan. Jadi orang-orang yang punya harta banyak, kalau kemudian tasarrufnya tidak benar, itu hisabnya panjang. Ya, hisabnya panjang. Mulane Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku doanya begini, ya Rabbi amitna miskina. Gusti jenengan matikan kula dalam kondisi miskin. Mulanya Rasulullah nalika sedo mboten gadahi napa-napa. Tidak ada sesuatu yang diwaris. Nah, kayak gitu itu biasanya hisab ringan. Karena apa? Sing dihisab apa wong ra duwe. Tapi nek bandane awake dhewe niku kathah. Niku hisabe panjang. Hisabe panjang. Maka inilah hukuman juga bagi orang-orang yang kehidupan dunianya dipentingkan daripada urusan-urusan akhiratnya. Kemudian selanjutnya adalah wal hasratut tawilah. Napa niku? Kerugian yang panjang, nggih. Kerugian yang panjang. Iku sing keberapa itu tadi? Sing pertama dina kiamat, sing kedua adalah hisab yang berat, ingkang terakhir niki, ya. Dan kerugian yang panjang. Mangke rugi, Pak. Nggih. Kula panjenengan sami nggadahi arta kathah kok digunakno sing ra genah-genah, niku mangke rugi. Sebab apa? Dunia harta yang kita miliki bukan yang kita simpan, tetapi harta yang kita miliki adalah yang kita nikmati, dan juga nanti kalau di akhirat yang kita sedekahkan. Ingkang panjenengan jariah ten gene masjid, ingkang panjenengan sedekahna ten gene fuqara masakin, ingkang panjenengan sedekahna ten gene seluruh kebaikan-kebaikan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebenarnya hakikat harta panjenengan. Harta panjenengan yang panjenengan tinggal itu guroyoan ahli waris.
Ya nek dienggo apik nek dienggo ala pripun jae. Mulane tiyang ingkang harta bendanya banyak dan dia tidak ada urusan akhirat, ya, enggak diperhatikan, dia rugi. Maka ketika rugi, yang terjadi adalah penyesalan di kemudian hari. Maka penyesalan di kemudian hari dia akan mengatakan lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Setelah dia mendapatkan siksa di alam barzakh dulu, ya, siksanya luar biasa, ya, kemudian dia baru menyesali gini, lau akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, apabila engkau mampu untuk mengakhirkan ajalku sekarang ini, untuk kau hidupkan kembali dalam sesaat saja, fa asaddaqu wa akum minas shalihin, niscaya akan aku sedekahkan seluruh harta bendaku dan saya termasuk golongan orang-orang yang saleh. Tapi nek wis mati, itu adalah penyesalan yang abadi. Dia tidak akan kembali lagi di dunia kecuali kalau matinya mati suri. Ini mati suri piyambakipun cepat sadar. Karena apa? Dia akan melihat pelajaran-pelajaran ketika dia sedang ada kematiannya, ya. Itu aja lagi mati suri, orang mati temenanan. Pramila kados mekaten, monggo kesempatan ingkang sae menika, walaupun awake dhewe iku seneng donya, wong itu memang sudah menjadi fitrah manusia, tetapi janganlah sampai kemudian melupakan urusan-urusan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Golek donya ya golek donya, tapi ampun ngantos urusan akhirat menika dipun lerwaaken. Itu inti daripada pelajaran yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Mekaten ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi manfaati lan migunani sing kawula cekapaken semanten. Monggo kita berdoa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa akrimna bil hilmi wa zayyina bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan midrara bi judika wa karamika la haula wa la quwwata illa bika ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.